Berterima kasih, bersyukur pada Allah. Ada orang miskin, kita disebut orang. Kenapa disebut orang pintar? Karena ada pembanding orang bodoh. Jadi terima kasih banyak sama orang bodoh. Kalau enggak kita nggak disebut orang pintar. Itu salah satu contoh buktinya kita butuh orang lain. Baik. Jadi Iqra adalah wahyu pertama. Wahyu pertama itu artinya pondasi. Pondasinya dalam kehidupan terletak pada kemampuan untuk membaca. Naruhnya di tengah-tengah. Maksudnya nggak dari mulai. Ada seorang suami yang hanya hal sepele, tapi akhirnya berujung fatal hubungan suami istri. Suami ini lagi happy, pulang tanpa membaca keadaan istri, langsung bercanda. Paham saya? Gitu. Ini kedua-duanya salah, suami salah, istri salah. Gitu. Akhirnya karena happy kan inginnya canda, ingin membagi bahagia ini ke istri. Sementara di saat itu ternyata si istri lagi bad mood. Tahu? Udah gak mood aja. PMS. Jadi akhirnya jadi kulit. Hanya persoalan kecil. Bahkan sampai ke situ kita dituntut untuk baca. Lihat dulu nih mukanya, ini lagi happy apa enggak? Lagi bisa dicandai enggak? Iya? Kalau udah turun yuk, gak usah aja, mendingan diam dah. Mendingan diam. Ya? Itu kan semua salah, kita pergi juga kena, enggak pergi juga kena. Ya? Jadi kemampuan membaca. Fahim? Khalaqal insana min 'alaq. Panjang ini kalau mau dibahas. Tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Kalau baca bismi rabbika, ismi rabbika, kemudian dikembangkan menjadi asmaul husna. Paham? Oke. Ismi rabbika artinya apa? Dengan nama Tuhan. Nama Tuhanmu. Kalau ini kita hubungkan dengan asmaul husna, nama-nama yang indah, ada 99. Jadi 99 itu rambu dalam membaca. Hafal semua kan 99 asmaul husna? Biasanya rata-rata hafal karena hadisnya begitu, siapa yang menghafalnya masuk surga. Iya hadisnya. Betul? Iya. Walillahi asmaul husna man hafadha biha dakhala jannah. Siapa yang menghafalnya masuk surga. Ya udah kita enggak usah sholat hafal aja asmaul husna. Hafadha itu bukan sekedar menghafal tapi memelihara 99 itu di sini kita. Udah lemot. Gitu. Awal asmaul husna apa? Ya Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Akhirnya Sabar, sobur. Kalau dua awal dua akhir Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dua akhir Sobur sebelumnya. Sobur terakhir. Sobur terakhir. Satu lagi sebelum sobur. Rosyid. Yuk, kita ambil cepat aja. Dua awalnya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rosyid, Ya Sobur. Terakhir saya langsung lompat terakhir aja. Kelamaan kalau sebelum jalan. Ya, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rosyid, Ya Sobur. Rahman Rahim dulu. Rahim lagi kan? Rahim lagi. Ternyata itulah korori makin. Apa tadi korori makin? Tempat Tempat yang pokok.
Satu. Kedua, yang membuat kita kapok, Rosyid. Apa Rosyid? Cerdas. Cerdas. Terakhir, empat. Sabur, sabar. Sabur. Sabur. Allah kalau sudah dibuka empat itu, masya Allah. Kasih, sayang, cerdas. Ini sudah korori makin beneran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu deh. Itu baru kita comot 2 hari awal 2 hari akhir itu. Belum keseluruhan. Basicnya Rahman, Rahim, ujungnya Rosyid, Sabur. Sabur tanpa Rosyid kacau. Paham? Kita sabar ya, tapi nggak ada kecerdasan habis kita manfaatin orang hari ini. Ya, habis kita manfaatin orang. Tapi cerdas sama kesabaran juga nggak betul. Akan hancur juga. Khalaqal insana min 'alaqah. Ada kisah seperti itu selama ini kita baca Al-Alaq? Belum? Belum. Jadi kalau demikian, kesan kita terhadap setiap ayat tergantung pengetahuan kita terhadap ayat itu. Semakin ingin mendapatkan kesan, semakin harus nambah ilmu. Atau sebaliknya, semakin kita tambah ilmu terhadap satu ayat, semakin akan punya kesan khusus. Sehingga dia nggak akan lewat sembarangan. Pak Budi awal-awal dulu saya kita di Asalam ada SBY, saya bersama surat Yasin. Berpesan banget dengan surat Yasin. Padahal udah berapa lama baca Yasin kan gitu. Gitu. Ya. Kalau cuma sekedar dibaca tapi kita nggak ditambah bobotnya, ya lewat. Perkembangan yang kemudian berkembang bukan lagi sekedar baca Yasin, tapi itu akhirnya menjadi sesuatu yang cepet-cepetan. Saya kelar 6 menit. 6 menit mah kelamaan Ustaz. 5 menit gua kelar. 4 menit kelar. Nanti muncullah perlombaan ini kan tidak berangkat dari pengetahuan. Ada pelajaran penting apa di situ. Dan orang nggak mengarahkan ke situ. Baru baca Yasin sudah ingat Pak Subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kalau bisa tuh buku fotonya tuh. Yasin wal Qur'anil Hakim. Fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Paham? Saking pengen seperti itu. Bukan pengen dapat sesuatu di situ. Yang dia pengen dapat sesuatu setelah baca Yasin. Apa? Sudah. Sudah. Oke. Bukan dapat sesuatu dari Yasin ya, tapi dapat sesuatu setelah baca. Allah Akbar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Menciptakan manusia Dari diri tersendiri lagi min 'alaq. Dari segumpal dari darah, dari segumpal daging, dari sesuatu yang sifatnya menempel. Jadi sifat manusia itu alaq, menempel. Nggak bisa ditambah tempelan. Kita butuh orang lain. Iya? Lanjut.
Ayat ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Makanya kita nggak nyiapin konsumsi, jadi makan dananya. Oke, ayat 1 dan ayat 3. Ayat 1 dan ayat 3. Sakit Keduanya perintah Iqra. batuk pilek. Berarti kita harus baca berkali-kali. Baca berulang kali. Baru kemudian nanti buat kesimpulan. Jangan baca sekali langsung simpulkan. Bisa jadi kita bisa nanti salah dalam baru sekali baca sepintas. Wow. Kan kadang-kadang sering itu ibu kalau baca di WA. Iya, di kurang teliti bacanya ada kata-kata yang penting yang nggak kebaca. Oh, udah simpulan aja. Padahal ada hal penting di sana. Baca berulang kali. Bahkan dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membuktikan bahwa ciptaan Allah ini tidak ada yang cacat, ciptaan Allah tidak ada yang tidak sempurna, semuanya sempurna. Bahkan Allah perintahkan kepada kita, coba kamu lihat, ulangi lagi penglihatanmu, balikin lagi pikiranmu ke sana, coba lihat lagi ke matamu ke sana. Benar nggak yang kamu pandang benar itu jadi benar? Jadi untuk sampai kepada sebuah kesimpulan tidak boleh hanya sekedar sekali baca. Farji'il basara hal tara min futur. Ujung-ujungnya. Iya. Yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Hasilnya berapa kali pun kita melihat sesuatu yang cacat, mencari cacatnya dari ciptaan Allah, kita akan lelah dan yang cacat itu nggak akan ketemu. Berarti kesimpulannya ciptaan Allah sempurna. Al-Mulk kan. Semartinal basar karrotai, ulang lagi pandangan 2 kali, karrotai 2 kali. Yang qalib ilaikal basaru, penglihatan itu akan kembali kepadamu khasi'an, dalam keadaan letih, wa huwa hasir, dan hasilnya nihil. Nggak menemukan ada celah, nggak menemukan ada cacat. Sama gini, baca sekali, setelah selesai baca sekali, lanjut baca 2 kali. Bagi ada yang mengatakan bahwa Iqra pertama berkaitan dengan landasan baca, harus Bismi rabbikal ladzi khalaq. Gitu. Jadi bukan perintah 2 kali membaca, bukan perintah berulang kali baca, tapi yang mengapa 2 kali Iqra? Pertama menyebutkan landasannya, harus Bismi rabbikal ladzi. Landasan membacanya itu, pondasinya itu harus dengan nama Allah. Kedua, Rabbukal akram. Hasil dari ayat 2 tadi, khalaqal insana min 'alaq. Hasil dari pembacaan yang tadi maka akan berujung pada Rabbukal akram. Maha mulia. Tuhanmu maha mulia.
Nah, untuk sampai kepada kesimpulan bahwa Allah Karim, Allah Maha Mulia, itu harus dengan ikra, bukan dengan dogma. Ya? Gitu. Kan selama ini kebanyakan orang bukan dengan ikra, dengan dogma. Ya udah, gak usah nanya lu, pokoknya kalau gue bilang Maha Mulia, mulia, percaya aja. Beda. Sekalipun sepintas terlihat sama, tapi kekokohan yang melalui proses baca itu nggak akan bisa digeser oleh apapun. Beda dengan dogma. Nah, sementara dakwah kita selama ini bertumpu kepada dogma. Kalau kata kiai yang begitu, ya udah gak usah nanya. Kata kiai haram, ya haram. Kalau kita enggak, kalau kata haram ada dalil enggak, kan gitu? Ini enggak boleh, ada dasar dari Quran hadis enggak? Nah, itu adalah kakak lebih kuat. Jadi bukan katanya, tapi kata Quran dan hadis. Tapi di masyarakat kita dalil katanya itu jauh lebih kuat. Betul kan? Dalam masyarakat kita dalil katanya itu jauh lebih kuat daripada dalil Quran dan hadis. Udah begini dari dulu, berarti kalau udah ngomong begitu ya udah, nggak usah terusin lagi dah. Iya, itu. Mendingan kalimat say goodbye. Paham? Iqra wa rabbukal akram. Ujung dari baca akan sampai kepada kesimpulan Allah Maha Mulia. Itu. Selesai 3 ayat, tinggal 16 ayat lagi. Kan Al-Alaq 19 ayat kan? Iya. Nah, tinggal 16 ayat lagi. Iqra wa rabbukal akram. Ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah. Hari ini kesimpulan pertama bahwa khalaqal insana min 'alaq. Allah ciptakan manusia potensi yaitu bergantung satu sama lain. Supaya kita memahami bukan orang bergantung ke kita, gitu loh. Ini selama ini orang bergantung ke kita, itu aja yang kita pikir, bukan. Kita bergantung sama orang juga. Gitu. Ini sehingga kadang-kadang kita melihat kita lebih melihat orang rendah, orang bergantung sama saya. Bukan. Dan tidak ada yang dizalimi kok dalam hidup ini. Ya, ini bergantung ke sini, ini bergantung ke sini, kan semuanya sifatnya bergantung. Ya. Terakhir, Iqra wa rabbukal akram. Ujung dari baca tadi harus sampai kepada satu kesimpulan bahwa Allah Maha Mulia. Mudah-mudahan kalau sudah sampai kesimpulan itu Allah Maha Mulia dan melihat kemuliaan Allah itu dalam ciptaannya, maka inilah yang akan menjadi pendorong yang bersangkutan akan berusaha untuk meniru kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya dia pun akan menjadi mulia. Akan menjadi mulia. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai situ dulu. Insya Allah ketemu lagi bulan Syawal. Insya Allah. Ya. Insya Allah ketemu lagi bulan Syawal. Mudah Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan iman kita. Dan saya sangat berharap dia punya waktu untuk besok pagi. Ya, besok pagi jam 7 sampai jam 9 kita sarapan pagi di Masjid As-Salam. Ya, bukan undangan pengajian, bukan undangan makan. Ya, gitu. Bukan undangan pengajian, tapi undangan makan. Ya, sarapan pagi kita di Masjid As-Salam. Kan selama ini kan sarapan pagi di rumah, kita di masjid. Ya, ya. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.